Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, pada video kali ini, Bu Husnul akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel itu sebenarnya terbagi dua, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan berfokus untuk membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke anak-anakku semua, simak baik-baik ya penjelasan Ibu agar kalian bisa paham dengan materinya. Nah, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang akan kita bahas pertama-tama yaitu tentang bentuk umum sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Oke, jadi bentuk umumnya yaitu AX tambah BY tambah C kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk linear karena pangkat tertingginya itu adalah 1. Lalu, PX kuadrat tambah QXY tambah RY kuadrat tambah SX tambah TY tambah U kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai bentuk kuadrat karena di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, dengan catatan A, B, C, P, Q, R, S, T, dan U itu merupakan bilangan-bilangan real. Nah, tanda pertidaksamaan yang ada di sini kan di sini tertulis kurang dari atau sama dengan. Nah, tanda itu dapat diganti juga dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, jadi ini tergantung nanti di soalnya bagaimana ya. Jadi ini bentuk umumnya dalam X dan Y, variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, agar kalian lebih paham, ayo kita langsung saja membahas contoh soalnya. Jadi, contoh soal yang pertama, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan min 2X tambah 4, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, gambar dulu grafik fungsi linearnya. Nah, yang kedua, gambar grafik fungsi kuadratnya. Yang ketiga, tentukan titik potong grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Dan yang keempat, tentukan daerah penyelesaian menggunakan titik selidik. Nah, jadi ada 4 langkah. Nah, ayo kita selesaikan sama-sama. Jadi, langkah yang pertama menggambar grafik fungsi linear. Nah, grafik fungsi linear itu kalau digambarkan dia berbentuk garis lurus. Nah, kita pernah pelajari kan pada pertemuan sebelumnya cara menggambar garis lurus. Nah, jadi kita identifikasi dulu. Yang pertama, cari titik potong pada sumbu X. Nah, ketika mencari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi di persamaan ini, Y-nya diganti dengan 0. Jadilah min 2X tambah 4 sama dengan 0. Kan? Jadi, min 2X tambah 4 sama dengan 0. Kita mau cari nilai X-nya. Jadi, min 2X sama dengan min 4. 4 pindahkan ke ruas kiri, ke ruas kanan, jadi min 4. Jadi, X sama dengan min 4 per min 2. Hasilnya, X sama dengan 2. Jadi, di sini, X sama dengan 2. Jadi, titik koordinatnya itu adalah 2, titik koordinatnya adalah 2,0. Oke, untuk titik potong pada sumbu Y, itu X-nya 0. Jadi, di sini di persamaan ini diganti X-nya dengan 0. Jadinya Y sama dengan min 2X tambah 4. X-nya diganti 0, min 2 kali 0 tambah 4. Min 2 kali 0 itu kan adalah 0. 0 tambah 4 ya 4. Jadi Y sama dengan 4. Di sini Y sama dengan 4. Jadi koordinatnya itu adalah 0,4. Bisa ya? Nah, ketika kita menggambarkannya di aplikasi GeoGebra,
Nah, min 2x tambah 4 ya. Y sama dengan min 2x tambah 4. Oke. Jadi ini grafiknya. Titiknya itu adalah 2,0 dan 0,4 ya. 2,0 dan 0,4. Sama yang tadi kita dapatkan 2,0 dan 0,4. Bisa ya? Langkah 1 oke. Sudah ada gambar grafik fungsi linearnya berbentuk garis. Sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk gambar tadi kan fungsi kuadratnya x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, oke, Ibu lupa sampaikan bahwa untuk menggambar itu tanda ketidaksamaannya ganti saja dulu menjadi tanda sama dengan, ya. Jadi meskipun di sini tadi tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, ganti saja dengan tanda sama dengan. Oke, ketika kita menggambar grafik fungsi kuadrat, tidak hanya dua yang kita cari, itu titik potong sumbu X ataupun titik potong pada sumbu Y saja, tapi kita harus mencari juga titik puncak. Atau bisa juga ditambahkan mencari titik-titik yang dilalui. Nah, ini kan pernah kalian pelajari di pelajaran kelas 9, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, oke, di sini Ibu akan jelaskan kembali. Nah, untuk menggambar kita cari dulu titik potong pada sumbu X. Jadi titik potong pada sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Jadi pada persamaan ini Y-nya diganti dengan 0. Jadinya X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan. Kita cari perkalian yang hasilnya 2 dikali hasilnya min 3. Dikali hasilnya 2 dijumlah hasilnya min 3. Dapatlah kita min 1 dan min 2. Karena min 1 kali min 2 itu adalah positif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Lalu kita cari pembuat nolnya. X kurang 1 sama dengan 0. Jadinya X yang memenuhi adalah sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 kurang 1, 0. Nah, ini berapa dikurang 2 hasilnya 0. Dapatlah X sama dengan 2. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi, yaitu 1 atau 2. Maka koordinatnya juga ada 2 titik, yaitu 1,0 dan 2,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya 0, berarti di fungsi ini semua X diganti dengan 0. Jadinya 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2. Jadi ini kan 0. 0 kuadrat kan 0. Min 3 kali 0 juga 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. Jadi di sini Y sama dengan 2. Nah, jadi koordinatnya adalah 0,2. Oke, bisa ya dipaham anak-anak semua. Lanjut ke titik puncak. Titik puncak itu untuk titik koordinat X-nya, itu rumusnya adalah min B per 2A. Apa itu B? B itu adalah koefisien dari X. Jadi kan ini A, B, C. AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu kan? Jadi B itu adalah koefisien X. Nah, karena di sini min B, B-nya di sini adalah min 3, maka dituliskan minus min 3 per 2 kali A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi di sini kan seharusnya ada angka 1 ya, tapi tidak kita tuliskan. Jadinya 2 kali 1. Ini minus kali min, hasilnya positif. Jadilah X sama dengan 3 per 2. Jadi di sini 3 per 2. Nah, untuk mencari nilai Y, rumusnya itu adalah D per minus 4A. D itu adalah diskriminan. Telah kalian pelajari juga, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jadi bisa kita tuliskan min 3 kuadrat. Nah, tadi kan B-nya di sini min 3. Kan? Min 3. 4, A-nya di situ kan 1, C-nya 2. C itu konstanta. Per min 4A. A-nya itu tadi 1. Min 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 kali 1, 4 kali 2, 8. 9 kurang 8 per min 4 kali 1, min 4. 9 kurang 8, 1 per 4. Jadi Y-nya itu adalah minus 1/4. Jadi di sini kita tulis min 1/4. Jadi koordinatnya adalah
itu adalah titik puncak 3/2, min seperempat. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan di GeoGebra? Oke, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke, diganti warnanya dulu ya, biar bisa dibedakan. Merah saja. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Yang merah ini adalah grafik fungsi kuadrat. Tadi melalui 2,0 dan 1,0. Juga ini. Oke, di sini ya titik puncaknya tadi ini 3/2. 3/2 itu kalau dibawa ke pecahan desimal itu adalah 1,5. Min seperempat itu adalah min 0,25 di sini. Oke, lanjut langkah ketiga. Untuk langkah ketiga yaitu kita menentukan titik potong antara grafik fungsi linear dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau menentukan titik potong langsung saja samakan. Jadinya ini min 2x pindah ke ruas kanan jadi positif 2x, 4 pindah jadi min 4. Min 3x tambah 2x itu adalah minus x, 2 kurang 4 itu adalah min 2. Selanjutnya faktorkan lagi, cari perkalian yang hasilnya. Minus 2, kalau dijumlah minus 1. Dikali min 2, dijumlah min 1. Berapakah itu? Yaitu min 2 dengan 1 ya. Jadi x kurang 2 dikali x tambah 1. Cari pembuat nolnya, didapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, karena ada dua nilai x, maka kita juga harus punya dua nilai y. Nah, mau disubstitusi masuk di persamaan linear atau persamaan kuadrat, terserah. Cari yang mana gampangnya. Di sini Ibu masukkan ke persamaan linear saja ya. Jadi untuk x sama dengan 2, maka di sini kan min 2x tambah 4. X-nya diganti dengan 2. Jadi min 2 dikali 2 tambah 4. Min 2 kali 2 min 4. Min 4 tambah 4 itu 0. Jadi titik potongnya 2,0. Dari mana 2,0? Karena tadi x-nya 2, y-nya didapatkan 0. Jadi 2,0. Oke, kita ke x yang kedua yaitu x min 1. Diganti x-nya dengan 1, jadi min 2 kali min 1 tambah 4. Min 2 kali min 1 itu adalah positif 2. 2 tambah 4, 6. Jadi titik potongnya adalah min 1,6. Jadi antara tadi garis dan grafik fungsi kuadrat, dia berpotongan di dua titik, yaitu 2,0 dan min 1,6. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan tempat berpotongannya yaitu 2,0 dan di atas sini. Oke. Ibu perkecil dulu gambarnya. Nah, di sini ya, berpotongan di titik min 1,6 dan di 2,0. Oke, bisa ya? Sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah penyelesaian dengan titik selidik. Nah, kalian lihat baik-baik di sini gambar grafiknya. Titik selidik adalah kita mengambil titik sembarang lalu kita uji masuk ke sistem pertidaksamaan dan apakah pertidaksamaannya bernilai benar atau tidak. Nah, seperti biasa kita akan selalu menguji 0,0. Bisa ya, 0,0 berarti di daerah di sini, di daerah luar, mewakili daerah luar sini 0,0. Bagaimanakah hasilnya? Jadi menentukan daerah penyelesaian dengan titik selidik. Nah, tadi ini ya sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk titik 0,0. Nah, y kurang dari sama dengan min 2x tambah 4. X-nya 0, y-nya 0. Y-nya diganti dengan 0, X-nya juga diganti dengan 0. Jadinya 0, min 2 kali 0 tambah 4. Min 2 kali 0 itu 0. 0 tambah 4, 4. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 4? Ya, bernilai benar kan? Nah, kita lanjut mensubstitusi juga ke pertidaksamaannya. Jadi, kan tadi ini pertidaksamaannya. Diganti y-nya dengan 0, x-nya juga dengan 0. Jadi 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 2.
Nah, 0 kuadrat kurang 3 kali 0 itu kan 0. 0 tambah 2, 2. Jadi, yang kita dapatkan, apakah 0 lebih dari 2? Apakah 0 lebih dari 2? Salah ya. Harusnya kan 0 itu kan kurang dari 2. Nah, di sini tandanya lebih dari. Maka dia bernilai salah. Nah, ada yang benar, ada yang salah. Maka dapat disimpulkan bahwa daerah di titik 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, lanjut Ibu tips menentukan titik selidik. Nah, tadi kan 0,0 sudah. Kira-kira kalau kita mau ambil daerah dalam sini, titik apa yang nampak jelas kalian dapatkan di daerah ini, di dalam? Kan tadi sudah di daerah luar kan? Kita pindah ke daerah dalam dulu. Kita uji. Titik mana yang jelas terlihat? Nah, ini kan bisa kan? Ada titik 0,3 di sini. Nah, coba kita uji titik 0,3. Tadi 0,0 salah. Lanjut uji titik 0,3. Diganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 3. Nah, X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 3. Jadi 3 kurang dari atau sama dengan min 2 kali 0 tambah 4. Nah, min 2 kali 0 itu kan 0. 0 tambah 4, 4. 3 kurang dari atau sama dengan 4. 3 kurang dari atau sama dengan 4 itu bernilai benar. Selanjutnya kita uji lagi ke pertidaksamaan kuadratnya. Jadi Y-nya diganti 3, X-nya diganti dengan 0. Jadi 3 lebih dari 0 kuadrat kurang 3 kali 0 tambah 2. Jadinya 3 lebih dari 2. Nah, apakah 3 lebih dari 2? Ya benar ya. Nah, kalau kita dapatkan, setelah kita uji masuk ke persamaan yang pertama itu bernilai benar, yang kedua juga bernilai benar, maka dapat diambil kesimpulan bahwa daerah di titik 0,3 itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi setelah dapat seperti ini, kalian harus mengarsir daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan daerah penyelesaian. Nah, kalian bisa arsir di buku kalian menggunakan pulpen atau pensil warna. Terserah dari kalian. Nah, di sini Ibu akan coba mengarsir. Mungkin tidak terlalu rapi karena di sini ada kurvanya ya. Nah, jadi yang tadi menjadi daerah penyelesaian itu di daerah sini ya, karena kita telah menguji titik 0,3 dan ketika kita substitusi masuk ke pertidaksamaannya semuanya bernilai benar. Jadi di bukunya nanti kalian arsir di daerah ini ya. Oke anak-anakku semua, jadi seperti itu saja untuk materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Yang harus kalian ingat itu, ini langkah-langkahnya ya. Ada 4 langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menggambar atau menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, itu tadi materi tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Bisa kalian paham materinya? Nah, jika masih ada yang belum paham dengan materi, silahkan kembalikan dulu videonya, ulang-ulang dulu, dengarkan kembali penjelasan Ibu. Oke? Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung ditanyakan ke Ibu via WhatsApp. Nah, selesai pembelajaran kali ini, sebagai refleksi, Ibu minta kalian memberikan komentar berupa emotikon yang sesuai dengan keadaan kalian ya. Apakah senyum, bahagia, sedih, pusing, atau bagaimana? Temukan emotikon kalian sendiri. Oke, silahkan berikan komentar di bawah ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.